إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalulah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang jika kita hitung tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Salawat berikan salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar istiqamah dan terkadang kita tidak banyak mengetahui apa itu istiqamah dan bagaimana cara kita mendapatkan istiqamah itu. Istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus. Dialah agama yang lurus ini, tanpa miring sedikit pun, tanpa ke kiri dan ke kanan. Akan tetapi istiqamah itu adalah lurus yang tidak pernah ada bengkoknya. Istiqamah ini meliputi seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Istiqamah adalah berada di antara ghulu wa taksir. Ghulu, sikap yang berlebihan. Taksir, sikap yang meremeh-remehkan. Kapan kita bisa mengatakan orang yang bersikap berlebihan? Apabila seorang menyikapi dalam agama itu merupakan sunnah, tapi dia jadikan sebagai dia wajib. Ini merupakan berlebihan. Kapan dikatakan seorang itu bermudah-mudah? Apabila wajib atau sunnah dilalaikannya. Yang dilarang dia kerjakan, yang dianjurkan dia tinggalkan, maka ini adalah orang-orang yang melalaikan. Istiqamah adalah istimrar alaiha, yang berkelanjutan berada di atas agama yang benar. Seorang mukmin dituntut untuk istiqamah, konsisten, yang selalu di atas agamanya. Inilah yang diminta, yang dimohonkan oleh setiap mukmin kepada Tuhannya di dalam setiap rakaat solatnya. Dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah
tetapkanlah hati kami ini dalam atas jalan yang lurus. Merupakan tabiat dari seorang manusia bahwa akan muncul rasa kelalaian, sikap yang lalai terhadap yang diperintahkan, sikap lalai dalam menjauhi yang dilarang, sehingga hal yang seperti itu, lalai dalam menjalankan perintah, lalai di dalam jalan dalam menjauhkan larangan atau menjauhi larangan, itu merupakan khuruj minal istiqamah, keluar dari jalan istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada hambanya untuk mendapatkan atau meniti jalan istiqamah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, konsistenlah kepadanya dan beristighfarlah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan istiqamah atau konsisten dalam agamanya, mau tak mau dia pasti akan melalui sikap yang memudah-mudah, sikap yang meremehkan, atau sikap yang mengurangi dari apa yang kita dituntut untuk melakukannya. Untuk mengisi kekurangan ini, maka diperlukan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan istaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat merupakan jalan kita untuk menuju istiqamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa pentingkah istiqamah itu? Istiqamah ini sangat penting sekali. Hal ini ditunjukkan bahwa istiqamah merupakan hakikat penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Seseorang tidak akan bisa menghambakan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan istiqamah, konsisten di atas agama yang lurus. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mewujudkan istiqamah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan istiqamah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Konsistenlah, beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan siapa yang bertaubat bersamamu. Istiqamah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus konsisten di atas agamanya, di atas syariatnya, di atas ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari hal yang menunjukkan pentingnya istiqamah tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan bagiku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada selainmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah fastaqim." Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan ucapan itu, konsistenlah dengan ucapan itu. Jika kita mengatakan beriman kepada Allah, berarti kita beriman dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, berarti kita beriman dengan seluruh ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kita selalu menjalankannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab istiqamah atau faktor-faktor yang bisa mendorong kita untuk dapat melaksanakan atau meraih istiqamah, di antaranya adalah iradatullah li'ali hadzal 'abdi al-hidayah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada seorang hamba. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala telah bukakan hatinya untuk Islam dan diberikan taufik untuk menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan istiqamah. Orang yang ingin mendapatkan istiqamah atau hidayah dari Allah, tentu janganlah dia jauh dari hidayah itu sendiri. Hendaklah dia menggapai dan berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Di mana hidayah itu? Hidayah itu adalah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan bagi orang itu satu kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Terbukanya hati kita untuk mendengar pengajian-pengajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terbukanya hati kita untuk bertanya kepada orang-orang yang tahu dengan Al-Quran dan Sunnah. Terbukanya hati kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini indikator bahwa kita telah diberikan atau Allah inginkan kepada kita kebaikan. Karena dengan hadir dengan majlis itu, kita akan bisa mendapatkan hidayah yang ingin kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ikhlasu lillah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Bukan ingin tebar pesona, bukan ingin disanjung orang, bukan ingin untuk pencitraan, tidak. Akan tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan maunya kita, bukan seenaknya kita, akan tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salah satu penyebab di antara kita mendapatkan istiqamah adalah al-istighfar wa taubah. Beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan dan keselamatan kepada taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kamu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keberuntungan dan dengan itu dia akan mendapatkan istiqamah. Yang keempat, muhasabatun nafs, menghitung-hitung diri kita. Menghitung-hitung diri ini sangat diperlukan. Umar bin Khattab dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah satu jiwa itu melihat apa yang telah dia suguhkan untuk hari esoknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kunci kita mendapatkan istiqamah adalah al-muhafadzah ala salawatil khams ma'al jamaah. Menjaga solat 5 waktu yang kita kerjakan ini, kita jaga dengan mengerjakannya
berjamaah di masjid. Kita lihat masjid di mana-mana, akan tetapi jamaahnya semakin kurang. Kalau kita ingin mendapatkan istiqamah dan selalu berada di atas istiqamah, selalu berada di atas jalan yang lurus, hendaklah kita menjaga solat 5 waktu kita ini berjamaah di masjid. Keberuntungannya sangat banyak sekali, faedahnya sangat banyak sekali, dan pahala yang kita dapatkan banyak sekali. Ketika seorang dari rumahnya dia sudah berwudu, kemudian dia menuju masjid, setiap langkah yang dilangkahkan dosanya diampuni dan derajatnya diangkat. Semakin jauh masjid yang akan dicapainya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang diampuni, dan semakin tinggi derajat yang akan diangkat. Yang keenam, talabul ilm, menuntut ilmu. Maksud dari menuntut ilmu ini adalah menuntut ilmu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam menuntut ilmu kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kitabnya, mengenal Rasulnya, dan mengenal sunnah-sunnahnya. Dengan demikian kita akan bisa mendapatkan jalan yang lurus dan konsisten di atas jalan yang lurus. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang pahala. Yang ketujuh, ikhtiar suhbatus salihah, mencari teman yang baik. Teman memiliki pengaruh yang besar terhadap agama temannya. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah salah seorang di antara kita melihat siapa yang akan menjadi temannya, teman dekatnya. Yang akan mempengaruhi itulah teman dekat. Maka oleh karena itu, pandai-pandailah kita mencari teman sehingga kita bisa berada di atas istiqamah. Yang kedelapan, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Baik lidah, kita jaga dari bergunjing, kita jaga dari berbohong, kita jaga dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Kemudian anggota tubuh kita yang lain, mata kita jaga dari melihat hal-hal yang haram. Telinga kita jaga dari mendengar hal-hal yang haram dan yang lainnya. Karena masing-masing itu akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati mereka itu masing-masing mereka itu akan ditanya nanti pada akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salah satu faktor yang bisa menjadikan kita selalu berada di atas istiqamah atau jalan yang lurus adalah mengenal langkah-langkah dan jalan-jalan syaitan agar kita bisa menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu akan mengajak, menyuruh manusia untuk melakukan kekejian dan kemungkaran. Mengenal langkah-langkah syaitan juga perlu ilmu, perlu kita membaca, perlu kita bertanya. Kalau seandainya kita tidak pernah bertanya atau tidak pernah membaca, maka kita tidak akan bisa mengenal langkah-langkah syaitan. Jangan-jangan setiap hari kita sudah melangkahkan langkah syaitan sehingga selalu menggoda kita dan membawa kita kepada kemungkaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa buah dari istiqamah?
Kalau kita ingin selalu di atas istiqamah, dan begitu penting istiqamah itu, dan kita telah mempelajari bagaimana cara kita meraih istiqamah, lalu apa yang akan kita raih jika kita sudah istiqamah? Dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Dua ayat ini menjelaskan kepada kita buah yang didapatkan oleh orang yang istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu, lalu dia konsisten. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat pun turun kepada mereka. Dan malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah diberikan janji. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Pada akhirat nanti kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh tubuh kalian, apa yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurur rahim. Ini adalah pemberian dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa buah yang bisa kita ambil dari istiqamah, yang pertama adalah tama'ninatul, ketentraman hati. Karena ketentraman hati itu muncul dengan selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hubungan seseorang dengan Allah selalu, solatnya yang konsisten, zikirnya yang konsisten, ibadahnya yang konsisten, maka itu akan menjadikan hatinya menjadi tenang. Yang kedua, orang istiqamah akan terjaga dari jatuh ke dalam maksiat, akan terjaga dari ketergelinciran, dan akan terjaga dari bermalas-malas dari ketaatan. Orang istiqamah, dia tidak akan malas, karena dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada saat dia meninggal dunia, malaikat-malaikat pun akan turun kepadanya dan memberikan kabar gembira, sehingga keluarlah ruhnya dengan tenang. Di antara buah istiqamah adalah manusia akan mencintainya, orang-orang akan menghormatinya, dan baik yang besar maupun yang kecil, semuanya akan menghargainya, karena dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, bahwa orang istiqamah itu akan mendapatkan surga, dan surga adalah sebaik-baik tempat di akhirat nantinya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين